Pada video hari ini, kita akan menonton film aksi perang berdasarkan kejadian nyata yang berjudul Kesari, yang dirilis tahun 2019. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil minum kopi. Film dimulai pada awal abad ke-19. Dengan bantuan Inggris, India dapat merebut kembali dan mendirikan pemerintahan Sikh di wilayah barat laut, yang sebelumnya diduduki oleh orang Afghanistan. Sejak itu, orang-orang Afghanistan mencari kesempatan untuk merebut kembali tanah itu. Pada hari yang cerah, Havildar Ishar menjelaskan kepada rekan prajuritnya tentang keadaan politik India dan hubungannya dengan Inggris Raya. Percakapan terputus ketika perwira Inggris mereka, Letnan Lawrence, memerintahkan mereka untuk keluar, mengakhiri patroli mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan nyaring seorang wanita dan sejumlah besar anggota suku berteriak dari kejauhan. Itu orang Afghanistan, dan mereka akan mengeksekusi seorang wanita. Havildar diperintahkan untuk mundur, tetapi dia memilih untuk menyelamatkan wanita malang itu. Saidullah, pemimpin kelompok, memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, tetapi prajurit Sikh itu melakukan perlawanan. Ketika mereka akhirnya berhasil mengalahkannya, tentara Sikh lainnya datang untuk menyelamatkannya, menyebabkan pasukan Afghanistan mundur. Pasukan patroli berbaris kembali ke benteng Gulistan. Letnan Lawrence melapor kepada perwira seniornya, Mayor Des, tentang pembangkangan Havildar. Hal ini mendorong sang mayor untuk memerintahkan seorang tentara untuk menghubungi Letnan Kolonel Houghton, yang ditempatkan di benteng Lockhart terdekat melalui heliografi. Orang-orang Afghanistan menyerang benteng tanpa peringatan, dan para pembela segera beraksi. Penembak jitu musuh di dekat pohon berhasil membunuh satu tentara Sikh. Havildar melihat seutas tali tanpa tembakan yang jelas dan menggunakannya untuk menuruni dinding. Dia membunuh beberapa tentara musuh yang menggali lubang saat dia turun. Meskipun para pembela memiliki keunggulan poin di atas menara, penembak jitu memiliki tembakan yang jelas dan membunuh seorang penembak mesin. Sementara itu, Havildar bersembunyi di tenda lalu melemparkan bom ke orang Afghanistan, membunuh satu peleton, dan ledakan itu menyebabkan penembak jitu jatuh dari pohon. Sikh pemberani kemudian memanfaatkan kekacauan dan mengejar penembak jitu. Saat dia menyusul, banyak orang Afghanistan muncul dan mengarahkan senjata mereka ke Havildar. Untungnya, Kolonel Houghton dan bala bantuan lainnya tiba, menyebabkan pasukan Afghanistan mundur sekali lagi. Setelah pertemuan itu, Kolonel Houghton menghukum Havildar dengan menugaskannya ke benteng Saragrahi, yang fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan komunikasi antara Gulistan dan Lockhart. Dikenal karena di mana tidak banyak tindakan yang terjadi. Saat dia keluar, Letnan Lawrence mempermalukan Havildar dan memaksakan permintaan maaf darinya. Havildar menanggung penghinaan, menelan harga dirinya, dan melakukan apa yang diperintahkan. Belakangan, Havildar menuju tugas barunya saat dia bertemu dengan wanita yang dia selamatkan sebelumnya bernama Gulwarin. Dia menawarinya beberapa permen, dan setelah percakapan singkat, dia melanjutkan perjalanannya. Saat istirahat sebentar, dia berbicara pada dirinya sendiri dan membayangkan istrinya memarahinya karena menghibur wanita lain. Kemudian kilas balik tentang bagaimana dia dan istrinya, Jevani, bertemu. Dia bertemu dengannya saat mengendarai becak kuda. Saat itu, dia bersama beberapa temannya, dan seketika itu adalah cinta pada pandangan pertama. Ketika dia dan teman-temannya turun, dia meninggalkan sapu tangan kuningnya. Suatu hari, setelah sembahyang di pura, tanpa sengaja ia menginjak tumpukan daun sehingga berhamburan. Jevani yang baru saja selesai membersihkan bagian itu segera menegurnya karena berantakan. Dalam upaya menebusnya, keesokan harinya, Havildar mengejutkan Jevani dengan membersihkan kuil. Sejak saat itu, keduanya cocok dan, tidak lama kemudian, menikah. Saat ini, Havildar tiba di benteng Saragarhi dan menyerahkan perintah transfer ke Kopral. Ketika dia mencoba untuk menemui orang-orang itu, dia menemukan tentara yang ditempatkan di sana sangat tidak teratur. Mereka sabung ayam, dan banyak yang tidak mengenakan seragam yang tepat. Saat mereka terlalu fokus pada hiburan mereka, Havildar menembakkan senapannya untuk menarik perhatian mereka. Dan orang-orang itu kemudian berbaris. Juru masak benteng, Daat, menawari Havildar secangkir air, tetapi sersan itu menolak. Resimen Sikh ke-36 terlalu bagus karena tidak banyak yang terjadi di benteng. Untuk menegakkan disiplin pada laki-laki, ia harus menghukum mereka agar hal itu tidak terjadi lagi. Dia memerintahkan mereka untuk saling bergulat dan meminta ayam jago mengawasi mereka. Mereka hanya bisa berhenti sampai ayam jago berkata demikian. Belakangan, Havildar mendengar para pria itu bernyanyi dan melanjutkan untuk memeriksanya. Saat dia tiba, para pria sedang bersenang-senang dan berhenti bergulat. Ketika ditanya mengapa mereka melakukannya, Kopral menjelaskan bahwa karena ayam jantan mengeluarkan suara, masak doodle do. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa ayam jago itu minta untuk dimasak. Adapun hukuman, Havildar memerintahkan pasukan untuk tidak makan selama seminggu, dan ketika dia kembali ke tempat tinggalnya, dia tidak bisa menahan tawa pada penjelasan yang tidak masuk akal. Hari-hari berlalu dengan damai. Havildar mencoba melihat apa yang dilakukan anak buahnya. Dia menggoda seorang tentara membersihkan senapan di gudang senjata dengan bolak-balik. Kemudian mengganggu beberapa pasukan di barak mereka melakukan hal mereka sendiri. Sementara itu, para pemimpin Afghanistan mengadakan pertemuan. Di masa lalu, suku-suku tersebut menyerang musuhnya secara terpisah, dan kali ini Saidullah mencoba membujuk para pemimpin suku untuk menggabungkan kekuatan dalam menyerang. Mereka ragu pada awalnya karena Inggris membayar mereka untuk tidak menyerang,
tetapi Saidullah menawarkan untuk menggandakan pembayaran dan menghapus perbatasan. Tawaran yang terlalu bagus untuk dilewatkan oleh para pemimpin suku, jadi mereka setuju untuk bersatu. Kembali ke Saragarhi, para prajurit bosan dari pikiran mereka selain kelaparan. Sudah beberapa hari sejak hukuman dimulai. Hafildar berpikir itu sudah cukup dan memanggil Daat untuk menyiapkan makanan untuk pasukan. Juru masak mengumumkan bahwa hukumannya dibatalkan. Dan banyak tentara merayakannya. Janda, seorang tentara yang sombong, menghentikan mereka makan, menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan belas kasihan Hafildar. Daat mengungkapkan bahwa mereka bukan satu-satunya yang berpuasa. Komandan benteng juga tidak memakan bagiannya. Pasukan menghadapinya dan menanyakan alasan mengapa dia tidak makan. Hafildar dengan tenang menjawab bahwa dia tidak tahan untuk makan sampai kenyang ketika pasukannya kelaparan. Hal ini membuat Hafildar mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat anak buahnya. Malamnya, pasukan memiliki nomor tarian India seperti biasa. Keesokan harinya, di kamp Afghanistan, mereka telah memutuskan bahwa seluruh pasukan akan menyerang Saragarhi terlebih dahulu untuk memutus komunikasi antara benteng Lokhat dan Gulistan. Mereka memperkirakan bahwa dengan 10.000 orang, mereka akan dapat menaklukkan benteng pada malam hari. Sementara itu, Hafildar pergi ke desa kecil Afghanistan untuk mengintai. Sesampainya di pemukiman, dia bertanya kepada seorang lelaki tua mengapa anak-anak dan orang tua melakukan kerja paksa. Penduduk setempat menjawab bahwa karena anak-anak muda sedang berperang. Mereka tidak punya pilihan selain membangun kembali masjid itu sendiri. Belakangan, Hafildar menghadapi pasukannya dan bertanya apakah mereka dapat membantu membangun kembali masjid di desa di bawah. Tidak satu jiwa pun yang mengajukan diri. Keesokan harinya, Hafildar melanjutkan untuk membantu penduduk Afghanistan saat terjadi kecelakaan. Anak-anak yang bermain tersandung pada tiang kayu, menyebabkan tiang besar jatuh. Hafildar melindungi sang anak dan bersiap menghadapi yang terburuk. Ketika dia menoleh ke belakang, anak buahnya ada di sana untuk menahan beban dan membantu membangun kembali tempat ibadah tersebut. Saat mengambil foto di Fort Lokhat, Kolonel Houghton melihat pasukan yang masuk dan memberi isyarat kepada Saragarhi. Seorang tentara muda bernama Gurmuh segera menerjemahkan pesan tersebut dan memberitahu Hafildar bahwa pasukan besar mendekat. Dari sudut mereka, mereka tidak dapat melihat pasukan musuh yang datang, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum mereka muncul. Ribuan dan ribuan pasukan Afghanistan muncul tepat di depan mata mereka. Saidullah muncul dari kerumunan dan menyeret Gulwarin ke depan, dan memenggal kepalanya untuk dilihat semua orang. Hafildar memberitahu anak buahnya untuk membuat keputusan sendiri. Kolonel memerintahkan 21 orang garnisun untuk meninggalkan benteng dan mundur karena Lokhat dan Gulistan tidak dapat mengirim bala bantuan. Para prajurit menertawakannya. Hafildar meyakinkan pasukannya bahwa dia akan tinggal dan berperang tetapi bukan untuk uang, tentu saja bukan untuk penindas Inggris tetapi untuk harga dirinya sebagai seorang Sikh. Dia memakai sorban saffron yang melambangkan keberanian. Setelah memberikan pidato yang hangat untuk meningkatkan moral anak buahnya, Hafildar menempatkan sebagian besar tentara di atas benteng dan menginstruksikan 2 tentara untuk menunggu di tebing. Meskipun berasal dari Afghanistan, Daat menjadi sukarelawan untuk bertempur dengan resimen Sikh ke-36, tetapi Hafildar memberinya tugas yang jauh lebih mulia, yaitu untuk memberikan air kepada prajurit yang terluka, termasuk prajurit yang terluka dari pihak musuh. Serangan dimulai beberapa saat kemudian, dan pemimpin suku Afghanistan memberi sinyal serangan. Ribuan tentara musuh bergegas menuju benteng dan bertemu dengan tembakan senapan. Musuh mereka datang dari semua sisi, dan ketika beberapa orang Afghanistan dengan bom mencoba mendobrak para pembela, orang Sikh bersiap untuk mereka. Penembak jitu musuh yang terkenal memposisikan dirinya di antara celah batu. Dia berhasil memukul salah satu Sikh dan dia jatuh. Jiwa pemberani mencoba untuk menyelamatkan rekannya tetapi tertabrak dalam prosesnya. Akhirnya, dengan bantuan Hafildar, mereka berhasil kembali ke dalam, tetapi tentara itu tetap mati. Di sisi lain, Gurmuh, seorang prajurit yang tidak berpengalaman, menolak untuk berperang, menyatakan bahwa dia tidak membunuh siapapun. Sebaliknya, dia diberi tugas yang berbeda, untuk memperbarui benteng lain dari kemajuan mereka. Baku tembak yang sengit berhenti ketika orang-orang Afghanistan memberi isyarat untuk berunding. Setelah menerima pesan bahwa bala bantuan akan tiba keesokan harinya, Hafildar harus bertahan sampai saat itu. Para pemimpin suku mendekati tembok, dan prajurit Sikh memanfaatkan situasi dengan mengulur-ulur waktu. Orang Afghanistan menuntut penyerahan mereka, tetapi sebelum mereka dapat melanjutkan, Hafildar memberi isyarat untuk berhenti. Daat kemudian berlari ke arah musuh yang terluka untuk menawarkan air kepada mereka. Tak terkesan dengan kejenakaannya, Saidullah menuangkan air ke tanah. Tapi sedikit yang Sikh tahu bahwa mereka bukan satu-satunya yang menggunakan perundingan untuk menunda. Orang Afghanistan mengirim 2 orang dengan banyak bom untuk memanjat tebing dan menanam bom di bawah hidung musuh. Saat berada di posisi, mereka memberi isyarat kepada sekutunya. Sebelum perundingan berakhir, Hafildar mengembalikan 2 orang Afghanistan yang ditangkap. Ketika mereka kembali, beberapa pasukan Afghanistan membuka tabir, menyebabkannya menyala dan mengungkapkan bahwa mereka memiliki bom yang diikatkan ke tubuh mereka. Dan tidak semenit kemudian, sebuah ledakan besar menewaskan banyak orang Afghanistan. Sikh merayakan keberhasilan taktik mereka. Orang Afghanistan melancarkan gelombang serangan lain dan berhasil mencapai gerbang. Sementara itu, penembak jitu terus memilih pemain bertahan satu persatu. Hafildar tidak memiliki tembakan yang jelas karena jarak dan posisi musuh.
Berpikir cepat, ia berimprovisasi dengan menempelkan monoskop ke senapannya, memberinya keuntungan. Dia membidik penembak jitu musuh, menarik pelatuknya, dan terkena pukulan. 5 dari tentara bertahan kehabisan amunisi dan memutuskan untuk membuka gerbang dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Mereka berhasil menghabisi banyak penyerang. Tetapi mereka dihujani hujan peluru sebelum mereka sempat mundur. Seorang tentara berhasil menutup gerbang dan merangkak menuju temannya, tetapi tidak lama kemudian ia menghembuskan napas terakhirnya. Di sore hari, mereka kehabisan amunisi, dan gelombang musuh yang tak berujung terus bergerak maju. Musuh menumpuk ratusan mayat di bawah tembok untuk menggunakannya sebagai platform. Seorang Afghanistan bisa melewati pagar dan menikam seorang prajurit Sikh yang lelah. Yang lain mengorbankan dirinya dengan melompati dinding sambil menyeret 2 musuh. Satu demi satu, musuh muncul dari tembok dan perlahan-lahan orang Sikh menyusut jumlahnya. Lebih buruk lagi, bom yang ditanam sebelumnya meledak, membuat lubang besar di dinding dan membunuh banyak penjaga. Hanya tersisa 4, termasuk Hafildar. Dia memerintahkan memberikan perintah terakhirnya saat dia membuat pendirian terakhirnya. Setelah melepas garis-garis dari seragamnya dan melawan orang Afghanistan dengan pedang panas membara, dia mengingat istrinya Jevani untuk terakhir kalinya sebelum ditikam secara tragis. Saidullah membunuh Da'at, lalu ditikam oleh Hafildar saat mencoba melepas serbannya. Seorang pemimpin Afghanistan terkesan dengan keberanian Hafildar dan menginstruksikan pasukannya untuk tidak menyentuh turban Sikh manapun. Gul Badshah, salah satu kepala suku Afghanistan, meminta agar tiang pemberi sinyal dinyalakan agar teriakan penderitaan Gurmuh terdengar sebagai penghiburan. Gurmuh muncul dengan tubuh terbakar saat orang-orang Afghanistan membakar tiang. Tetapi bukannya berteriak kesakitan, dia mengeluarkan teriakan perang. Setelah itu, dia memicu granat yang menghasilkan ledakan besar. Film diakhiri dengan gema teriakan dan mencapai kedua benteng. Pasukan Sikh meneriakkan seruan perang yang sama. Lawrence, di sisi lain, memberi hormat untuk menghormati keberanian orang yang gugur. Orang-orang Afghanistan yang masih hidup menjarah benteng dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeng wayah kieu, hatur nuhun. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Pesan, tong percaya teuing kana film, da ieu mah ngan ukur film.